Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai saat ini sudah mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe dulu ya guys. Thank you. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan ingin cuan di saham, saya sudah menuliskan ebook yang merangkum cara-caranya. Harganya cuma 98.000, kalian bisa pesan di sini, tinggal kontak di nomor WA yang tertulis. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar saham mulai dari nol, saya akan mengadakan kelas untuk kalian yang pemula dan yang sudah lanjutan. Di grup ini, saya akan memberikan 5 watchlist saham setiap awal bulan, dan di akhir bulan kita akan ada kelas secara online yang akan dilaksanakan setiap jam 8 malam. Demikian, untuk kawan-kawan yang berminat, silakan di kontak saja di WA saya. Thank you. Oke, tanpa perlu berlama-lama, hari ini kita akan mereview saham Dada. Kode sahamnya Dada, nama perusahaannya Diamond Citra Properindo Tbk. Nah, kenapa saya mau review saham Dada ini? Karena saya ada baca informasi bahwasanya saham Dada ini mau diakuisisi. Ada rumor mau diakuisisi oleh investor Jepang. Harga saham PT Diamond Citra Properindo Tbk atau Dada menguat signifikan mencapai 85,71% dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Jika pada 14 Juli 2025 harga saham Dada masih bertengger di posisi Rp1 per saham, saat ini saham Dada berada di level 13 per saham. Hal ini terjadi di tengah beredarnya kabar negosiasi akuisisi dengan dua raksasa properti asal Jepang, Kajima Corporation dan Mitsubishi Estate. Nah, ini perusahaan besar banget nih, ini perusahaan properti Jepang. Informasi yang beredar di pasar menyebut kedua perusahaan tengah mengkaji peluang masuk sebagai pemegang saham strategis perseroan. Kajima dan Mitsubishi dikenal selektif dalam berinvestasi, hanya memilih entitas dengan kinerja keuangan sehat dan kepatuhan hukum yang kuat. Kabar ini mendorong pelaku pasar modal mendapatkan Dada dalam radar pantauan, terutama bagi investor yang memburu saham dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Nah, jadi Dada ini lagi ada rumor mau diakuisisi sama dua perusahaan investasi Jepang, yakni Kajima Corporation sama Mitsubishi Estate. Ini pemain besar lah di properti Jepang. Dada selama ini dikenal konsisten membuka laba, bebas kasus hukum, dan memiliki manajemen solid. Randy menambahkan, jika akuisisi terrealisasi, Dada berpotensi menjadi kendaraan ekspansi proyek-proyek berskala besar di Indonesia yang dapat mengubah peta valuasi perusahaan secara signifikan. Data pasar menunjukkan harga saham Dada masih diperdagangkan di bawah nilai buku, sementara distribusi kepemilikan berlangsung bertahap tanpa indikasi dumping. Perusahaan yang terdiri lebih dari 20 tahun itu memiliki rekam jejak keuangan solid dan menerapkan data tata kelola transparan, serta belum banyak diminati investor institusional, memberi ruang bagi early movers untuk masuk lebih awal. Nah, di sini juga sebetulnya dari dulu udah ada peluang ya waktu COVID 2020, cuman lama banget udah. Diamond kembangkan Apple 3, Kondo Villa senilai 300 miliar. Nah, ini market cap-nya mungkin masih di atas 300 miliar pada saat dia mengembangkan Apple 3 Kondo Villa ini. PT Kalibata Inovasi Maju yang menjalin kerjasama atau KSO dengan PT Java Techfern, proyek senilai 300 miliar ini rencananya bisa diserah terimakan pada tahun 2023. Pengembangan proyek ditandai dengan groundbreaking Apple 3 Kondo Villa di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 21 Bulan 11. Sebagai kontraktor telah ditunjuk PT Structural Precast Concrete Indonesia atau JHS Group untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang. Nah, jadi PT Kalibata Inovasi Maju ini adalah anak perusahaan dari Dada. Nah, kalau kalian mau baca company background-nya ini bisa dibaca dulu, ya kan? PT Diamond Citra Properindo Tbk adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan pada tanggal 29 Desember 2014. Perusahaan bergerak dalam bidang real estate atas dasar balas jasa atau fee seperti kegiatan agen dan maklar real estate.
perantara pembelian, penjualan, dan penyewaan pengelolaan real estate atas dasar basis jasa atau kontrak. Nah, dia ini punya anak perusahaan namanya PT Kalibata Inovasi Maju. Nah, PT Kalibata Inovasi Maju inilah yang tadi menjalin kerjasama atau KSO dengan PT Java Tech Fund untuk mengerjakan proyek Apple 3 Condo Villa ini yang nilai proyeknya sekitar 300 miliar. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan market cap Dada, ini jauh banget karena market cap-nya cuma 79 miliar per harga hari penutupan perdagangan di harga 16. Kalau kita lihat secara year to date, saham ini sudah naik 100%. Nah, sebetulnya dia itu terbangnya baru ya, dari mau masuk Agustus. Pokoknya dari 1 Agustus lah sampai hari ini. Dia udah terbang ya. Kenapa dia terbang? Ya mungkin karena isu akuisisi ini gitu. Kalau kita lihat isu akuisisi ini dari investing.com itu diterbitkan pada 13 Agustus 2025. Nah, mungkin begitu kabarnya mencuat, sahamnya terbang gitu kan. Tapi kalau secara analisa fundamentalnya, saya melihatnya itu sebetulnya gampang aja kan, PBV-nya juga masih murah kok. Nah, dia PBV-nya masih murah, perusahaannya untung gitu kan, kemudian revenue-nya ada gitu. Nah, sebetulnya kalau secara value investing, saham ini masuk perkiraan juga, tapi harga sahamnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena nggak ada ya faktor pemompanya. Kalau saya bilang faktor pemompa itu harus ada berita kayak dia mau diakuisisi atau dia mau menjalin kerjasama, atau tiba-tiba kalau secara laporan keuangan ya memang laporan keuangannya terbang ribuan persen gitu kan. Nah, ini Dada ini mendapat suntikan pemompa harga sahamnya itu dari rumor akuisisi oleh perusahaan Jepang ini gitu. Nah, tapi kita lihat ke depannya apakah perusahaan Jepang ini betul-betul ingin mengakuisisi ini atau ini hanya bersifat rumor aja. Tapi kalau kita lihat dari antriannya semenjak rumor itu bergulir, antriannya hidup banget nih. Ada 12.775.950 lot yang antri di harga 16, bayangin tuh. Jadi kan besar banget itu, sekitar 20 miliaran. Sementara market cap-nya 79 miliar. Bayangin transaksi antrian dia 20 miliar, sementara market cap dia 80 miliar lah buat cuman. Berarti kan itu udah sekitar 25% dari market cap, besar banget itu. Itu kenapa menurut saya ke depannya harga saham Dada ini akan naik terus. Kalau kalian yang mau ngincar sahamnya, saya kira akan sulit dapatkan sahamnya, tapi nggak tahu ya kalau ada distribusi dari owner. Kita lihat aja ke depannya nanti gimana. Oke kawan-kawan, untuk review sementara dari saham Dada ini begitu saja. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih lengkapnya, untuk informasi lebih lengkap lagi terkait saham-saham yang mau diakuisisi atau analisa saham yang menarik lainnya, kalian bisa bergabung di kelas komunitas. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.